Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilah, NIM T 2018-3036, dari Prodi MPI kelas C1 angkatan 18, dari kelompok 11. Ingin menjelaskan sedikit mengenai pengertian dan perbedaan IQ, EQ, SQ, CQ, dan EQ. Yang mana poin pertama yakni ada IQ, atau yang dikenal sebagai kecerdasan intelektual, yang mana kecerdasan intelektual ini memiliki kemampuan potensial seseorang untuk mempelajari sesuatu dengan menggunakan alat-alat berpikir. Dengan memiliki IQ yang bagus, maka seseorang akan memiliki kemantapan pemahaman tentang potensi diri yang dimilikinya. Kemudian poin yang kedua ada EQ, atau yang dikenal dengan kecerdasan emosional, yang mana kecerdasan emosional ini memiliki fenomena yang masih terbilang baru dalam dunia psikologi dan organisasi. Oleh karena itu, EQ mempunyai peranan dalam meraih kesuksesan pribadi dan profesional, karena hal tersebut dianggap sebagai persyaratan bagi kesuksesan tiap individu, sehingga perlu mengontrol emosinya agar dalam melakukan kegiatan orang tersebut dapat berkomunikasi dengan baik terhadap orang yang ada di sekitarnya. Kemudian poin yang ketiga ada SQ, atau yang bisa disebut sebagai kecerdasan spiritual, karena memiliki kemampuan dalam jiwa seorang untuk membangun diri secara utuh melalui berbagai kegiatan positif, sehingga mampu menyelesaikan masalah dan menghadapi tantangan melalui makna yang terkandung di dalamnya. Kecerdasan spiritual itu sendiri menjadikan manusia sebagai makhluk yang lengkap secara intelektual, emosional, dan spiritual. Kecerdasan spiritual itu sendiri lebih terfokus pada hubungan antara manusia dengan Tuhan ataupun hubungan manusia dengan yang ada di sekitarnya yang secara luas. Kemudian poin keempat ada CQ, atau yang dikenal dengan kecerdasan kreativitas, yang mana kecerdasan ini memiliki potensi seorang untuk memunculkan sesuatu yang penemuan-penemuan baru dalam mencari solusi suatu permasalahan, sehingga seorang yang memiliki kreativitas biasanya akan terbuka pikiran dan imajinasinya, sehingga seseorang akan termotivasi untuk berkreasi oleh lingkungannya, serta manfaat dari berkreasi itu sendiri hidupnya akan lebih menyenangkan. Kemudian poin kelima ada EQ, atau yang dikenal sebagai kecerdasan adversity, yang mana bagian dari kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengatasi berbagai problema hidup dan kesanggupan seorang untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, EQ sebagai kecerdasan untuk menghadapi rintangan ataupun kesulitan. Kemudian ada beberapa perbedaan diantaranya. Yang pertama, IQ yang merupakan kemampuan seorang untuk berpikir secara logis, terarah, dan bisa menguasai serta mengelola lingkungannya agar lebih efektif, sehingga IQ sendiri kecerdasannya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan EQ merupakan kemampuan seseorang untuk menilai, menerima, mengelola, dan mengontrol emosinya pada dirinya, sehingga EQ sendiri terfokus agar lebih mudah membangun hubungan dengan orang lain dengan menggunakan emosi yang dimilikinya. Kemudian yang selanjutnya ada SQ, yang mana lebih terfokus pada hubungan yang dalam antara manusia dengan Tuhan. Yang berikutnya ada CQ, yang mana tersebut sebagai potensi yang dimiliki seseorang untuk memunculkan sesuatu penemuan-penemuan baru dalam mencari solusi suatu permasalahan. Dan yang terakhir ada EQ,
yang dapat diartikan sebagai ilmu ketahanan, yang mana hal ini digunakan untuk bagaimana kita menghadapi sebuah kesulitan, sehingga dapat mengukur kemampuan seseorang untuk berurusan dengan tekanan yang muncul dalam dirinya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rafqa Izzati, NIM T 2018-3032. Di sini saya dari kelompok 11 yang akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu pembinaan IQ, SQ, SQ, CQ, dan IQ pada guru. Yang pertama yaitu IQ, Intelligence Question. Intelligence Question di sini merupakan kemampuan atau kecerdasan yang didapati dari hasil pengerjaan soal-soal atau pemecahan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang selalu dikaitkan dengan akademik seseorang. Di sini pembinaan IQ sangat penting dilakukan oleh seorang profesi guru untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan terhadap profesi guru. Di sini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membina IQ pada profesi guru. Yang pertama yaitu menghimbau dan ikut mengusahakan sarana dan fasilitas-fasilitas sanggar-sanggar seperti sanggar pemantapan kerja guru. Yang kedua yaitu belajar lebih lanjut atau mengadakan pelatihan-pelatihan kepada guru. Yang ketiga, ikut memberikan jalan agar guru dapat mendapati kesempatan untuk mengikuti penataran-penataran pendidikan. Yang keempat yaitu mengadakan seminar-seminar, dan yang terakhir yaitu mengadakan diskusi-diskusi ilmiah secara berskala di sekolah. Lalu yang kedua yaitu IQ, kecerdasan emosional. Di sini IQ merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola emosinya. Di sini pembinaan IQ pada seorang guru dapat dilakukan dengan 3 keterampilan. Yang pertama, keterampilan kognitif, di mana di dalamnya terdapat seorang guru harus dapat mengendalikan stres dan mengetahui perbedaan antara tindakan dan perasaan. Yang kedua yaitu keterampilan kognitif, di mana keterampilan kognitif di sini seorang guru harus mempunyai sikap yang positif terhadap kehidupan dan kesadaran diri. Misalnya di sini kesadaran diri untuk mengembangkan harapan-harapan yang realitas tentang diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu keterampilan perilaku. Keterampilan di sini ada 2 langkah, yang di mana di sini dapat dilakukan dengan membuka hati dan menjelajahi daratan emosi. Lalu yang 3 yaitu SQ atau spiritual question. SQ di sini merupakan sumber yang mengilhami, menyemangati, dan mengikat diri seseorang kepada nilai-nilai kebenaran tanpa batas waktu. Di sini secara umum pembinaan SQ seorang guru dapat dilakukan dengan proses tersier psikologis, di mana proses tersier psikologis ini dapat dilakukan dengan kita seorang guru itu harus mampu bertanya kepada diri sendiri tentang mengapa suatu hal itu terjadi, misalnya seperti itu. Di sini juga proses tersier psikologis ini kita itu lebih harus mengetahui makna di balik sesuatu, dan di sini seorang guru harus lebih bertanggung jawab, lebih berani, lebih sadar diri, dan lebih jujur terhadap diri sendiri. Yang keempat yaitu kecerdasan kreativitas atau creativity question. Di sini kecerdasan kreativitas adalah potensi seseorang guru untuk memunculkan sesuatu atau penemuan baru, baik itu dalam bidang ilmu atau di bidang teknologi. Di sini Muhammad Solihin mengatakan bahwa ada beberapa cara dalam membina guru untuk meningkatkan kreativitas question ini. Yang pertama yaitu dengan kuantitas gagasan, yang kedua dengan teknik brainstorming, yang ketiga yaitu dengan sinektik, dan yang terakhir yaitu dengan memfokuskan tujuan. Yang kelima yaitu IQ atau adversity question. Di sini IQ di sini merupakan kecerdasan dalam menghadapi masalah. Di sini IQ juga dikatakan sebagai suatu usaha manusia untuk merespon hambatan, kegagalan, dan kesulitan dalam diri seorang guru. Di sini ada beberapa langkah dalam membina guru untuk membina IQ-nya. Yang pertama yaitu dengan 4 langkah, yaitu
LEAD atau lihat. L di sini merupakan listen. Kita mendengarkan respon kesulitan-kesulitan. Yaitu yang kedua yaitu explore. Explore di sini yaitu kita harus mampu memahami kesulitan dan konsekuensi dari kesulitan-kesulitan tersebut. Yang ketiga analyze. Analyze kita harus mampu menelusuri bagaimana kendalinya terhadap kesulitan-kesulitan ini. Dan yang keempat do. Do ini seseorang tidak harus tinggal diam dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Korena A'la, NIM T 2018-3022 dari kelompok 11, mata kuliah Etika Profesi Tenaga Kependidikan. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri ketiga atau pemateri terakhir, saya akan menjelaskan tentang peran IQ, EQ, SQ, CQ, dan AQ. Dari pertama yaitu telah dijelaskan dari pemateri yang awal dan kedua, bagaimana pengertian IQ itu apa dan cara pembinaan IQ, SQ, SCQ, EQ, dan AQ itu seperti apa. Nah, sekarang perannya dalam tenaga pengembangan profesi. Ya, IQ di sini cenderung ke kecerdasan atau intelektual seseorang. Jadi peran IQ dalam suatu profesi atau pekerjaan yaitu membedakan seseorang tersebut bisa membedakan kebaikan dan keburukan yang digunakan untuk menyebut konsep-konsep yang tersimpan dalam otak untuk mencapai tujuan dan kemaslahatan bersama. Selanjutnya yang kedua yaitu EQ atau emotional quotient. Emotional quotient di sini termasuk keterampilan yang nomor 2 yaitu bagaimana seseorang bisa mengatur emosionalnya dalam suatu pekerjaan atau dalam suatu bidang pekerjaan, dalam suatu organisasi. Seperti itu. Maksudnya di sini adalah dapat mengendalikan emosi dan mengenali emosi rekan kerjanya atau rekan yang berada di sekitarnya, seperti itu. Jadi peran ini sangat dibutuhkan ya dalam mengembangkan profesi dalam suatu lingkup organisasi, seperti itu. Untuk kemampuan yang selanjutnya yaitu SQ atau spiritual quotient, yang mana telah dijelaskan oleh pemateri yang lainnya, yaitu kelebihan kita atau kemampuan kita dalam spiritual. Maksudnya di sini adalah menjadi cerdas secara spiritual dalam perbedaan. Maksudnya perbedaan kompetensi atau perbedaan agama, toleransi lah istilahnya ya. Seperti seumpamanya kita tuh mempunyai rekan kerja yang beda agama atau rekan kerja yang memang keimanannya atau ketakwaannya itu lebih kurang daripada kita harus lebih menghargai dan lebih menambah rasa iman kita diri kita sendiri. Di sini dalam lingkup pekerjaan atau lingkup profesi itu sangat berperan ya spiritual ini untuk melebihkan mengasah keimanan kita, memperdalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu CQ atau creativity quotient, yaitu untuk kemampuan kreativitas kita yang lebih ya. Setiap orang kan punya kekreatifan yang berbeda. Yaitu di sini untuk pengembangan profesi itu sangat penting, seperti mengembangkan ide-ide baru atau mengembangkan kreativitas yang baru untuk menciptakan ide baru yang berguna bagi organisasi atau lembaga atau dalam lingkup pekerjaan tersebut, seperti itu. Yang terakhir yaitu peran AQ atau adversitas quotient. Maksudnya di sini seseorang itu dapat mengontrol dalam keadaan ketika kita tuh menghadapi masalah atau ketika kita tuh menghadapi suatu masalah itu kita dapat mengontrol diri kita sendiri agar bisa dibutuhkan untuk mengambil keputusan, seperti itu. Tindakan ini untuk menyelesaikan masalah, biasanya seperti itu. Jadi kita tidak cenderung untuk terburu-buru untuk mengambil keputusan. Jadi dibutuhkanlah peran ini di setiap orang atau setiap
seseorang yang memiliki profesi atau suatu pekerjaan, baik itu di dalam lembaga pendidikan atau dalam perusahaan, seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.